Hai Scholarship Enthusiast, Atma Jaya Scholarship Podcast adalah wadah informasi dan berbagi cerita seputar beasiswa dan segala keseruannya di Unika Atma Jaya. This is Atma Jaya Scholarship Podcast. Sharing is changing. Halo semua, selamat datang di Atma Jaya Scholarship Podcast. Oke, perkenalkan, nama aku Clara. Saya Fadli. Dan kami berdua yang akan menjadi host pada episode kali ini. Judul episode kali ini apa sih, Li? Dalam peran dan tanggung jawab. Betul sekali. Tepuk tangannya lagi dong. Oke. Sebelumnya kita tuh kali ini membahas, kalau kemarin tuh kita bahas tentang kemenangan, ya, tentang kapten-kapten. Kali ini kita akan ngobrol santai dulu. Ya, sebagai mahasiswa, sebagai pengurus yang ada di beasiswa kali ini. Selamat datang kepada para pengurus beasiswa. Tepuk tangan dong. Sebelum kita lanjut ke obrolan kita nih, kita mau minta perkenalan dulu sama kakak-kakak dua yang cantik ini. Siapa yang mau mulai duluan nih? Ini ya, seharusnya udah pada kenal ya. Karena kita terlalu famous gitu ya. Harus kenal ya, Harus kenal ya. Oke, mungkin perkenalan ya. Jadi untuk Clara dan juga Fadli, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Indah Monika Sari. Bisa dipanggil Indah, bisa dipanggil Cia, atau ada panggilan spesial juga boleh ya, gitu ya. Aduh. Jadi aku merupakan angkatan 2023. Jurusan Teknik Industri dari Fakultas Biosains Teknologi dan Inovasi, merupakan prima beasiswa KIPK dan sebagai ketua umum pengurus begitu. Selanjutnya, Oke, halo host berdua, Clara dan juga Fadli dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Benedikta Gresiana Punggambutara, biasa disapa Grace. Aku sendiri dari Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial, program studi akuntansi angkatan 2023, dan sebagai penerima beasiswa khususnya di Atma Peduli Sumba Barat Daya. Sebagai apa nih Kak Grace? Oh iya, lupa, kalau di kepengurusan beasiswa saya sebagai partner Dinda sebagai wakil ketua pengurus. wah, gak kalah kerennya ya. Oke. Karena tadi sudah berkenalan dan teman-teman juga udah pasti tahu namanya siapa. Diinget-inget nih, ya kan, kakak-kakak cantik ini. Oke, sebelumnya karena kakak-kakak ini kan juga termasuk mahasiswa, ya kan. Saat ini di semester berapa sih kakak-kakak? Semester 6. Semester tua ya. Yes, betul. Semester tua itu udah di ambang-ambang skripsi nih kayaknya ya. Oke, sebelum kita ke pertanyaan inti gitu ya, kita nggak mau yang berat-berat dulu nih. Kita tanya dulu deh, kabar kalian. Kabar kalian tuh gimana sih? Oke, mungkin Grace mau menjabarkan kabarnya. Oke, terima kasih untuk kabarnya ya, puji Tuhan. Baik ya, baik kabarnya, masih sehat-sehat. Ya, masih aman lah sampai sekarang ini, sampai di tempat. Masih waras ya? Masih waras ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kalau kakak sendiri gimana nih? Partnernya aman nih? Puji Tuhan. Puji Tuhan apa? Puji Tuhan, kas-kas dingin. Oke, kalau untuk aku pribadi, kabar puji Tuhan sekali. Sangat-sangat bersyukur dan full of love gitu ya. Jadi sangat aman kabarnya, meskipun banyak kegiatan yang harus menghela nafas gitu. Teman-teman semua sudah mengenali Kak Indah maupun Kak Grace dari sebagai mahasiswa normal. Nah, kita beralih nih. Mereka kan punya topi lain, yaitu sebagai pengurus beasiswa, apalagi sebagai ketua dan wakil. Nah, sekarang mari kita bedah cerita mereka di balik pengurus beasiswa. Yes. Ke pertanyaan pertama. Tadi kan udah bahas nih kabarnya di semester 6 ini, puji Tuhan aman ya. Oke, tapi kan kita ini tuh belum yang kita tahu ya, di balik status kakak-kakak semua ini sebagai mahasiswa, kakak berdua kan punya beban
dan tanggung jawab lainnya gitu ya. Nggak cuman sebagai mahasiswa yang hadir kuliah pulang gitu aja. Iya, kupu-kupu kuliah pulang. Tapi ada yang lain nih, yaitu sebagai ketua dan wakil pengurus beasiswa tahun 2026. Nah, biar teman-teman lebih paham nih, kita mau dengar dulu nih. Bisa nggak sih diceritain apa nih kayak momen yang akhirnya bikin kalian tuh sadar kalau ternyata tanggung jawab menjadi ketua dan wakil ketua tuh nggak sesederhana itu gitu. Apa nih momen yang kalian sadar bahwa wah ternyata beban yang gue tanggung nih lebih dari yang gue bayangkan gitu, atau sebetulnya udah dibayangkan, sudah terekspektasi gitu? Sebelumnya belum sih. Oh belum. Bayangkan. Oke. Ini tadi membahas sadar atau enggak ya? Waduh, susah nih kayaknya, pembahasan ini susah gitu. Kapan ketika kita sadar kalau tanggung jawab itu berat begitu ya? Ada momen dimana aku berkata lah sama teman-teman BPH juga kayak, guys, ternyata kita menjadi BPH nggak hanya bekerja untuk proker, tapi justru merangkul teman-teman penerima beasiswa. Itu kan tugasnya jauh lebih nggak fleksibel, nggak kelihatan subjektif banget gitu. Akhirnya kami BPH juga mengevaluasi dan juga kami sadar, benar-benar real sadar gitu. Ada momen aku ngumpul lah dengan anak-anak penerima beasiswa non pengurus, ya kita sharing segala macam, sampai ada momen mereka sangat berterima kasih atas kehadiran kita yang cuman ngedengerin curhatan mereka aja gitu. Dan dari situlah kita sadar bahwa peran kami sebagai BPH ataupun pengurus nggak berhenti dari proker itu berjalan atau enggak, justru fokusnya adalah di regenerasi secara kepengurusan dan juga rasa aman yang kita bisa radiasikan ke teman-teman penerima beasiswa gitu. Jadi itu momen sadarnya kita adalah ketika kita terjun langsung ke teman-teman penerima beasiswa, ngumpul langsung, cerita, have fun, bonding begitu. Oke. Kalau Kak Grace gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri, sebelumnya ya belum terpikirkan ya, belum terbayang di momen-momen apa yang akan saya temukan bahwa tanggung jawab saya sebagai pengurus itu akan besar gitu. Jadi tidak hanya mengurus proker-proker, membantu teman-teman BPH dan pengurus yang lain, tetapi di balik itu ya sama yang seperti dikatakan Indah juga, bahwa kita tidak hanya mengurus proker tetapi juga membantu merangkul teman-teman penerima beasiswa. Karena yang kita tahu bersama bahwa penerima beasiswa ini bukan dari satu daerah saja, tapi juga dari berbagai, ya dari Sabang sampai Merauke Indonesia. Jadi menjadi suatu kepercayaan dan juga tugas yang besar buat kami pengurus supaya bisa membantu teman-teman yang lain. Mungkin di momen-momen seperti itu untuk saya bisa merasakan bahwa sadar bahwa ternyata sebagai pengurus tanggung jawabnya besar gitu. Oke, tepuk tangan ya, tepuk tangan dulu. Tapi benar, ini tuh hal yang mulia loh sebenarnya, Dli. Bahwa dipercaya menjadi ketua dan wakil ketua, nggak hanya serta-merta mewakili tapi merasakan gitu ya, harus berada di tempat yang sama gitu, nggak boleh ada yang satu berada di tempat yang tinggi dan peserta para penerima beasiswa lainnya di bawah gitu. Kita harus tetap merasakan ya. Betul sekali. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Dua-duanya sungguh-sungguh respon yang menarik. Nah, kita semua kan mengetahui nih teman-teman, kalau yang namanya jadi pemimpin atau koordinatif dari suatu organisasi itu harus terlihat tegar, kuat, ya kan? Happy tuh, harus happy kan? Nah, pertanyaannya tuh, kalian ada gak sih yang dirasain tapi nggak mau kalian ceritain gitu? Nggak bisa diceritain gitu, atau kayak bingung malah mau cerita ke siapa? Boleh nih, kali ini kita bedah betul-betul. Jadi kita tahu nih bahwa ternyata ketua dan wakil tuh perasaan seperti ini loh, nggak selalu melulu happy, nggak selalu melulu gercep, nggak selalu melulu sedia gitu. Tapi ternyata ada sisi-sisi lemahnya gitu. Ya jujur aja, nggak apa, jujur. Sesi curhat ya ini ya. Curhat ya. Curhat. Makasih loh. Iya. Gak apa. Iya. Ini nggak apa-apa kita luapkan di sini. Nggak apa-apa. Ini kita sediain tisu teman-teman. Aduh. Silakan mulai dari siapa dulu?
Dari ketua dulu. Waduh. Oke. Ini topik simple, apa yang kita pikirkan dan rasakan tapi tidak kita perlihatkan begitu ya. Tapi sangat bermakna dalam banget ya ini ya. Pasti ada. Bahkan 100% pasti kita tidak memperlihatkan kepada siapapun gitu. Sangat tertutup ya, Pak. Iya dong. Dan tapi kami di internal BPH kami selalu mengkomunikasikan semuanya. Bahkan kami selalu apresiasi seminim mungkin gitu. Hal-hal kecil kami apresiasi gitu. Tapi kan tidak memungkinkan kalau semua hal kami sharingkan kepada orang-orang gitu atau teman-teman prima beasiswa gitu. Ya kembali lagi 100% pasti kita tidak memperlihatkan apa yang kita rasakan. Ya kita sebagai pribadi ya pasti ada ketidaksempurnaan. Kadang merasa sendirian, kadang merasa burn out. Itu hal yang wajar gitu. Apalagi ya kami Sri Kandi banget nih cewek-cewek gitu ya. Iya, tapi ada satu makna yang akhirnya aku juga ambil gitu. Apalagi mengemban sebagai ketua dan wakil begitu, pengorbanan gitu. Karena ya kembali lagi tadi ini sebuah panggilan gitu dan ini akan menjadi berkat juga. Aku selalu memegang prinsip bahwa kita sebagai pemimpin berjiwa rajani dan berhati hamba gitu. Selain pengorbanan, ini juga bisa dibilang sebagai pengabdian ya. Iya betul, karena berjiwa rajani adalah seorang raja pasti mengharapkan suatu kesuksesan begitu, visioner segala macam untuk kedepannya. Betul. Tapi sebagai seorang pemimpin kita juga harus berhati hamba. Berhati hamba, seorang hamba kan empatinya besar, dia rendah hati segala macam. Jadi itu yang selalu aku bawa untuk mungkin capek harus seperti kayak orang berbohong kan ketika melihat oh dia bukan anak pengurus atau apa, terus kita happy aja padahal kita lagi benar-benar chaos banget di dalam diri gitu. Ya kembali lagi pengorbanan sebagai pemimpin harus berjiwa rajani dan berhati hamba begitu ya. Ya kita percaya bahwa kedepannya pasti akan ada suatu rencana besar yang kita nggak pernah tahu begitu. Jadi meskipun disembunyikan, tapi itulah hal yang luar biasa nantinya begitu, menjadi berkat pasti. Nyentuh sekali ya. Beda kalau respon dari hati langsung tuh. Sedihnya sampai ke dalam gitu. Oke, kita udah dengar tadi dari Kak Indah. Pengorbanan ya. Iya betul. Dari Kak Grace nih gimana? Sebenarnya sudah terwakilkan dari Indah sih. Oke, tapi hanya mau menambahkan sedikit saja. Benar apa yang dikatakan Indah? Ya, tidak mungkin semua yang kita rasakan, rasa lelah kita, rasa capek kita ungkapkan. Itu kan ya balik lagi nih sebagai bentuk tanggung jawab kita. Dan kalau mau dibilang ini sebenarnya bukan beban, tapi itu sebuah tanggung jawab dan juga tantangan yang diberikan kepada kita supaya dengan apa yang kita punya sekarang ini ya kita bisa memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain gitu, tapi dengan cinta, dengan kasih gitu. Nggak kalah keren. Benar ya. Emang ini pantas disebut sebagai pemimpin mereka berdua ini ya. Jawabannya tuh sangat-sangat mengharukan. Nah, kalau tadi kan kakak tuh ceritanya tuh in general ya, bahwa ya memang betul ada rasa tanggung jawab yang harus kita tanggung gitu ya. Nah, kalau mau dibuat lebih spesifik lagi nih, apa sih hal yang mungkin yang kita nggak duga gitu ternyata itu bisa nguras energi kalian juga. Kan kalau yang kita tahu paling kalau sebagai ketua dan wakil tuh apa ya? Capeknya karena ngurus proker mungkin, ngurus proposal, harus rapat sana sini. Tapi kalau dari kakak-kakak semua nih, apa yang sebenarnya paling nguras banget, yang paling bikin overwhelm, paling bikin burnout-nya itu apa? Gitu. Tadi kan udah dari Kak Indah nih, sekarang dari Kak Grace dulu. Waduh. Boleh. Oke, jadi ini lebih spesifik ya. Iya. Tapi it's okay ya, ini hanya sharing apa-apa, aja. apa-apa, Ini nggak sharing apa-apa. aja. Ya betul. Sebenarnya yang bikin menguras energi itu banyak hal ya sebenarnya. Tapi untuk lebih spesifiknya, menurut aku itu ketika aku berhadapan dengan sebenarnya ini sorry ya. Enggak apa-apa. Ya sharing. Ceritakan aja. Sharing. Iya.
berhadapan dengan orang-orang yang susah diatur gitu. Itu sangat menguras energi. Ya bukan berarti kita juga mengharapkan apa yang kita bayangkan, ekspektasi kita harus kita benar-benar wujudkan di orang itu, tapi setidaknya responnya itu juga baik kepada kita. Itu terkhusus di proker aja ya, di dalam kepengurusan beasiswa ini. Mungkin dari aku kalau untuk yang menguras energi mungkin hal seperti itu sih. Oke. Benar sih, bisa dipahami ya. Kalau nggak sejalan pemikirannya gitu ya. Betul. Oke. Kalau dari Kak Indah nih. Kalau aku ya, justru tadi aku nggak kepikiran untuk aku yang menguras energi gitu kayak Grace, beda gini. Ternyata beda nih Grace. Oh beda nih. Ini spesial nih. Coba. Kalau aku pribadi, menguras energi pasti emotional labor kan sebenarnya gitu. Dan untuk memanajemen proker ataupun kegiatan lain, karena kan untuk di pengurus kita banyak hal yang di manage gitu. Ada proker, ada scholar play, teman-teman kalau ada tahu scholar play, ada futsal, basket segala macam, the scholars, bahkan juga podcast ini juga banyak sekali yang diurusin begitu. Jadi tapi justru yang membuat capek bukan itu. Karena mungkin aku pribadi sudah berkecimpung dalam organisasi sangat lama begitu ya. Mahasiswa aktif ya. Puji Tuhan. Jadi gak aneh ya kelihatan energiknya gitu. Waduh, berbeda auranya gitu. Jadi sebenarnya yang bikin capek adalah karena kami sebagai pemimpin juga harus berbagi telinga dan berbagi rasa juga kan gitu. Berbagi ruang untuk, karena kita merangkul teman-teman, itu kan pasti butuh tenaga, butuh pikiran, dan waktu begitu. Apalagi belum lagi ketika teman-teman mungkin dari teman-teman mana bercerita, Kak kuliah aku seperti ini, terus aku harus gimana ya, terus ada lagi, Kak organisasi aku gini, Kak aku megang proker ini, bagusnya gimana ya. Fun fact teman-teman, ada prima beasiswa lagi berproses menjadi ketua proker, setiap hari itu ada aja untuk menghubungi saya, Kak Cia ini gimana ya, bahkan sampai jam 2 pagi gitu. Wow sekali. Di luar itu juga banyak teman-teman yang aku bersyukur sekali karena teman-teman merasa nyaman dan terbuka juga sama pengurus gitu ya untuk bercerita gitu mengenai dinamika perkuliahan. Ya kita tahu lah semuanya perkuliahan di Atma Jakarta ngerantau, betul, nggak mudah gitu. Dan ya itu tadi sebenarnya menguras energinya adalah ketika kita berbagi telinga dan berbagi rasa juga, ruang untuk bisa berbagi kepada orang lain. Itu kan ibaratnya kayak kita meresap energi mereka gitu. Jadi sebenarnya itu yang menguras, sangat-sangat menguras. Karena kita fokusnya udah mikirin proker, rapat ini itu, masih harus dengerin yang lain, merangkul yang lain. Nah, fun fact-nya aku adalah orang yang suka ngumpul gitu. Jadi aku sering ngobrol dengan anak-anak prima beasiswa, ngumpul, makan segala macam gitu. Menyenangkan. Tapi yang menguras adalah ketika mereka udah Kak gimana ya gitu. Tapi puji Tuhannya memang aku selalu berusaha untuk terbuka juga sama BPH dan secara manajemen job desk segala macam itu sangat bagus dan itu sangat membantu aku gitu. Jadi aku juga punya waktu untuk aku nge-recharge energi aku gitu. Gitu sih, untuk yang menguras tuh lebih ke berbagi telinga dan rasanya itu cukup menguras gitu. Betul sih, itu hal yang paling menguras karena ya kita sendiri nih orang-orang tuh ada 5-6 orang mungkin ya yang cerita gitu kan. Kita harus nampung kanan kiri, belum lagi sama urusan kita sendiri yang belum tentu selesai, deadline gitu kan. Itu akan sangat menguras sih, hebat. Tepuk tangan dulu. Oke. Kalau Pak dirangkum sedikit ya, cerita tadi Kak Grace itu ya berarti orientasinya sama orang yang disintegritas atau agak bandel nih di kepengurusan. Nah, kalau dari Kak Indah sendiri berarti ketika berbagi cerita itu atau berbagi telinga ya, bukan dari aspek kompleksitas prokernya. Nah, itu keren juga tuh, masih bertahan soalnya. Betul. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, kita ini kan sebagai mahasiswa, sebagai insan lah gitu. Tentunya sering banget dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Nah, pertanyaannya itu di balik posisi tanggung jawab kalian ini yang luar biasa dan mulia ini, kalian pernah gak sih mikirin mimpi kalian sendiri loh gitu? Nah, setelah itu kenapa kalian masih tetap bertahan gitu? Iya, kan mungkin kalian pasti sebelum menjadi pengurus beasiswa ini kan pasti punya goals gitu kan, kayak oh
aku mau di semester 6 ini aku jadi gubernur, bisa jadi gubernur ya kan, bisa juga kayak mungkin udah punya goals maunya magang dulu deh, full magang, mau dapat IPK dulu deh, mau ini mau itu segala macam. Ternyata dapat info kalau kalian terpilih menjadi BPH atau ketua dan wakil mewakili penerima beasiswa. Apa nih yang membuat kalian tetap memilih pilihan menjadi pengurus beasiswa itu? Boleh, silahkan, aku kasih kebebasan siapa yang mau jawab duluan. Ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan. Oke, boleh deh dari aku. Waduh, ini pertanyaan yang sangat personal ya. Jujur aja ini sangat personal gitu. Nge-recall kembali sih. Waduh, takut nangis sih. Tenang. Ada tisu. Oh iya, satu kotak. Terima kasih loh gitu. Pengertian juga nih untuk host-host luar biasa ini. Membicarakan soal mimpi ya. Gini, sebelum aku masuk ke kepengurusan jadi menjadi ketua, di akhir tahun 2025 itu sebenarnya aku dapat tawaran banyak. Aku mendapat tawaran untuk ada posisi lah, jabatan gitu di 2 ormawa eksklusif lah di Atmajaya begitu. Oke. Yang tebak sendiri ya. Top tier dah gitu. Dua-duanya nih gitu. Ada jabatan, bukan hanya sekedar staff gitu. Justru aku di reach out ya. Dah, kamu mau nggak jabatan ini gitu, posisi ini gitu. 2 ormawa. Lalu ada 1 ormawa fakultas yang menawarkan juga, kamu mau nggak ini untuk ini gitu. Dan kalau aku kemarin bahkan sempat Kak Ernest tuh sempat mengatakan bahwa ya kamu mau ngambil yang mana gitu. Kalau kamu di Univ kamu jauh lebih jangkauannya lebih besar gitu. Karena kan lintas prodi, lintas lebih lagi gitu. Tapi kalau BEAS ya pasti anak-anak BEAS gitu. Tapi entah kenapa feel yang aku rasakan, intuisi dalam diri aku kayak aku better untuk di beasiswa begitu. Bahkan di akhir tahun itu aku mendapatkan tawaran untuk exchange ke Taiwan gitu. Wow. Dan ini pun juga menjadi sebuah reflektif juga buat aku ya gitu ya, karena prosesnya nggak gampang untuk aku bisa menentukan posisi dan aku pilihan aku yang mana gitu. Jadi di momen refleksi itu juga bikin aku untuk memilih apa yang harus dilepas dan apa yang harus aku kejar juga begitu. Apalagi kalau oke lah, kalau ormawa is oke lah, tapi apalagi kalau untuk exchange gitu, siapa sih yang nggak mau exchange keluar gitu? Jelas kan gitu. Dan akhirnya aku sadar aku mengambil sebuah tawaran yang kantor BEAS. Kenapa? Akan sangat percuma aku berlari mengejar semua mimpi aku, tapi kalau aku melupakan mimpi aku yang dulu. Aku dulu pernah bermimpi guys gitu, dan kantor beasiswa mewujudkan mimpi aku gitu. Sekarang aku udah meraih mimpi itu gitu. Aku memang ada mimpi lagi gitu, tapi apakah aku melupakan hasil perjuangan dan pengorbanan mimpi untuk hari ini gitu. Jadi akhirnya aku mencoba untuk merefleksikan itu. Ya aku pasti berharap apa yang kehendaki Tuhan itu yang terjadi itu ya. Akhirnya disinilah tempatnya sebagai ketua umum, dan aku pun juga nggak ngerasa kehilangan kesempatan gitu karena aku melepas yang lainnya gitu. Justru aku mendapatkan banyak satu makna karena ya aku pribadi untuk menyeimbangkan lah, kita pasti berharap untuk tetap terhubung sama Tuhan untuk menjadi berkat gitu. Dan aku selalu berdoa untuk aku menjadi berkat dan menghidupi rencana Tuhan. Nah ini aku nggak pernah tahu kan, kita nggak pernah tahu rencana Tuhan itu seperti apa gitu. Ya bahkan rencana Tuhan atau bahkan yang dikehendaki Tuhan bisa aja itu di luar logika kita gitu. Sekalipun seperti aku nggak ngambil kesempatan 2 ormawa bergengsi gitu dan student exchange gitu ya. Jadi kayak betul top tier gitu. Jadi aku juga menyadari Tuhan tuh begitu nyata gitu untuk mendampingi kami pengurus. Karena dari awal kepengurusan, LDK segala macem sampai akhirnya kemarin kita kemenangan Kopa itu prima beasiswa semua. Itu sangat luar biasa gitu. Kemarin aku masih dalam struggle kayak aku bener nggak ya mengambil posisi ini gitu. Kalau di logika manusia kan nggak mungkin untuk menolak exchange gitu ya. Pastinya. Karena exchange itu full scholarship dan kita dapat uang saku bahkan gitu di Taiwan. Jadi kayak kenapa nggak gitu? Golden opportunity Ya betul. Jadi kayak kalau dilihat dari logika manusia kayak
lu kayak orang bodoh sih untuk menolak gitu gitu. Iya. Namun ternyata ya Tuhan berbicara melalui dalam diri aku gitu, karena kalau untuk di Katolik kan dalam diri kita adalah bait Allah gitu. Betul. Tuhan berkehendak dan terhubung sama kita kan di situ. Sampai akhirnya memilih ini, aku masih struggle nih gitu untuk apa nih kok aku milihnya ini ya gitu. Sampai ada momen aku mendapatkan makna seperti ini. Kalau aku mengambil exposure yang untuk diri aku sendiri, kemenangan itu hanya untuk diri aku sendiri. Tapi ketika aku di sini, di kantor beasiswa, di pengurus, kemenangan itu aku bagikan kepada yang lain gitu. Sesimpel relasi, sesimpel aku berhubungan baik dengan teman-teman, sampai makna paling luar biasa, aku benar-benar, aku 3 hari tuh nangisin ini guys. Nangisin apa? Tuhan beri begitu baik gitu. Karena 1 minggu sebelum Kopa kita latihan bareng 3 tim itu Unity, Malaysia, Scholarship FC. 1 minggu sebelumnya 3-3-nya menang gitu. Dan aku kan banyak ngumpul ya sama anak-anak juga, jadi kayak feel-nya tuh di situ. Tuhan tuh benar-benar bekerja sesempurna itu, seenggak kita kira itu gitu. Kopa 3 juaranya 3-3 di babat habis sama beasiswa. Top score, best keeper, best player, beasiswa semua. Bener-bener semuanya dibabat habis sama beasiswa. Itu hal yang sangat luar biasa gitu. Dan aku wow juga, Tuhan luar biasa gitu. Dan anehnya mungkin ini juga kehendak Tuhan gitu. Aku sekarang sih aku menitik beratkan fokus aku di beasiswa gitu, penerima beasiswa dan pengurusnya. Aku mempercayakan bahwa ketika kita terfokuskan dengan Tuhan, masa depan pun yang sekalipun kita nggak pernah tahu gimana atau bahkan kita takut, Tuhan pasti akan pelihara gitu. Jadi aku di sini sih aku ada mimpi. Aku pasti karena semester 7 ada magang segala macem. Sebenarnya juga banyak project juga yang datang ke aku untuk tempat magang, judul skripsi, sekaligus jadi kayak bener-bener wow banget ya gitu. Karena exchange itu juga seharusnya udah langsung tempat magang dan judul skripsi gitu. Dan ya kembali lagi aku percaya bahwa proses aku sampai di sini nggak akan pernah sampai di sini tanpa kantor beasiswa. Aku nggak pernah tahu kapan aku bisa membagikan diri aku dan menjadi berkat juga. Tapi menurut aku ini adalah hadiah terluar biasa Tuhan gitu untuk aku di kesempatan ini. Aku sempat ngobrol ke Bu Ika untuk kayak, Ibu nanti kalau aku udah nggak jadi ketua atau aku udah nggak jadi penerima beasiswa, gimana ya cara move on ya gitu. Iya lagi. Iya, gimana ya cara move on ya? Terus jawaban ibu adalah nggak harus move on. Kan kamu di sini nggak disiapkan untuk move on ya. Jadi kita nggak boleh move on gitu. Dan betul. Jadi kayak ya mungkin ini akan setiap tahun yang aku kangenin begitu ya dengan kantor-kantor beasiswa dan prima beasiswa lainnya. Kapan lagi nanti kan kalau aku ke Jayapura ada temannya, aku ke Timor Leste ada orangnya begitu gitu. Ya itulah. Agak sensitif karena mau bahas mimpi, jadi agak panjang nih curhatnya ini ya. Ini emang sesi curhat dong mah. Iya dong, Gitu ya. jadi curhat ini. Saya yang butuh tisu. Iya. Kita yang nangis ya Gitu justru ya, ya. gitu ya, aduh. Ternyata mimpi dan karirnya tuh setinggi itu gitu loh. Dan seberat Tapi itu yang iya. Tapi karena rasa sayang, rasa cinta ke kantor beasiswa ini yang membuat Kak Indah bertahan untuk stay menjadi ketua umum pengurus beasiswa. Nah, tadi kan Kak Indah udah nih. Sekarang kita bergeser ke Kak Grace. Apa nih Kak yang membuat Kakak tetap stay di sini? Udah mau nangis ya? Udah mau nangis. Boleh diambil tisunya dulu, persiapan. Oke. Sejujurnya cerita dari Indah itu sangat menyentuh ya, sangat menyentuh, bikin hati aku sendiri tergores-gores gitu loh. banget sumpah. Tapi itulah ya jalan Tuhan katanya. Betul. Supaya bisa menjadi berkat buat orang lain juga. Betul. Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya ada mimpi juga di mana waktu itu di semester 5 aku kan sebelumnya periode sebelumnya jadi pengurus juga. Oke. Nah, jadi rencananya setelah dari pengurus periode yang kemarin itu nggak mau lanjut lagi karena mau fokus kuliah juga. Karena ya semester makin tua gitu. Betul. Kan. Pasti tanggung jawabnya akan besar juga, pasti akan lebih berat mata kuliahnya. Dan ya udah aku ya biasa aja gitu, nggak sibuk lagi sama kepengurusan. Tiba-tiba aku tuh
terpanggil gitu, terpanggil buat jadi pengurus. Sebenarnya aku sudah mempersiapkan jawaban. Semisal kalau misalnya aku tidak mau jadi pengurus, aku kayak pengen nolak gitu. Kayak aku sudah punya pengalaman kemarin gitu ya, memberikan kesempatan yang lain juga buat berkembang. Tapi di balik itu semua, aku berpikir seperti ini. Beasiswa itu sudah membuat pribadi saya sendiri sampai bisa berkarakter yang seperti saat ini. Itu sudah begitu luar biasa loh kalau mau dilihat-lihat. Waktu yang mereka berikan buat kita, terus tenaga mereka untuk merangkul kita semua itu sangat luar biasa. Terus dengan sesimpel mereka minta tolong untuk membantu mereka di beasiswa, ya kenapa tidak untuk kita membantu gitu. Saya juga masih berpikir waktu itu, tapi tidak berlama-lama kayak Indah. Palingan cuman butuh 1 hari untuk berpikir. Sebenarnya di semester 6 itu saya mau lanjut magang, tapi ya sudah, saya berpikir masih ada waktu lagi, masih ada di semester 7 dan di waktu-waktu berikutnya. Dan saya memutuskan untuk ya saya bersedia gitu membantu kantor beasiswa juga supaya bisa merangkul teman-teman yang lain gitu. Keren banget ya, nggak kalah keren loh ini. Ini kenapa ya jawabannya tuh bikin kegores-gores gitu loh. Dari tadi tuh dari Kak Indah, Kak Grace cerita tuh, ini perasaan tuh kayak disobek-sobek gitu. Jadi kayak pengen nangis gitu ya. Tadi untuk kalau Kak Indah itu merasa rasa sayang tuh udah sangat-sangat kuat ya. Kak Grace merasa terpanggil, ya kan. Dan itu pilihan yang susah ya. Kalau kita berdua nanti kalau misalnya ditunjuk kayak gitu gimana ya, Dli? Kayak mungkin pasti kita bukan lagi 3 hari, bukan lagi sehari, seminggu kayaknya. 2 minggu ya, 2 minggu. Kicau-kicau dulu boleh kali? Kicau boleh. Iya, mikirin. Yes. Jadi pada akhirnya itu kalian itu memikirkan kantor beasiswa dan teman-teman sesama penerima beasiswa. Yeah. Wow, mulia sekali. Mulia banget Kak. Karena itulah dia tadi, bahwa kita tuh sudah diberikan begitu banyak benefit ya dari kantor. Terus udah dibentuk menjadi pribadi yang sekarang. Gak mungkin nih sekarang kita ada lagi podcast kayak gini kalau gak ada beasiswa, ya gak sih? Dari fasilitasi ya. Iya. Dan kenapa enggak gitu ya, ketika kita dimintain tolong, ketika kita dipercayakan justru ya, itu hal yang mulia justrunya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau tadi tuh tentang mimpi dan peran, sekarang nih kita mau tanya, kalian tuh kepengurusan udah berapa bulan Kak? 2 bulan. 2 bulan ya. Berarti ini masih terbilang cukup baru ya. Tapi udah chaos banget ya udah. Iya, udah chaos. Aku ngelihat, kebetulan kita berdua juga salah satu pengurus beasiswa. Jadi kita udah lihat banget nih chaosnya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita gambarkan kepengurusan kalian ini menjadi suatu fase, walaupun ini masih 2 bulan ya, kira-kira kalian itu, kepengurusan kalian ini atau bahkan kalian sendiri itu lagi di fase mana nih di dalam kepengurusan ini? Ayo, siapa yang mau jawab? Fase ini kayak misalnya kayak tadi kan karena chaos gitu kan, mungkin lagi di fase jenuh, tapi kan nggak mungkin ya, atau mungkin aja walaupun masih 2 bulan ya gitu, atau lagi di fase kecintaan gitu, excited, masih yang karena masih baru tadi ya, jadi masih excited, masih yang ayo harus ini segala macam, dikejar deadline dan lain-lainnya. Itu gimana? Kalian lagi di fase apa? Mau aku atau Grace? Boleh deh aku dulu. Oke, mengenai fase, mungkin kalau di kepengurusan ini dan saya juga sendiri itu merasakan masih berada di fase yang sangat-sangat senang, sangat excited. Karena apa? Karena saya benar-benar merasakan cinta loh di kepengurusan ini, di tempat ini gitu. Tolong yang nggak merasakan cinta join pengurus. Ya, betul. promosi.
kayak yang Indah bilang juga full of love, dan memang benar full of love gitu yang saya rasakan. Jadi dalam hati tuh kayak ya sudah lanjutin aja dulu, kayak semangat terus gitu, apapun yang terjadi kan bareng-bareng, kita bukan sendiri-sendiri. Jadi pasti akan ada jalan juga gitu. Jadi untuk fase aku masih merasakan fase yang semangat-semangat gitu. Masih ya Kak, semoga Terus ya. Harapannya konsisten sampai akhir ya. Sampai farewell. Iya dong, harus ada. Oke, kalau Kak Indah gimana? Oke, kalau aku fase mungkin untuk secara dinamika pengurus atau kantor beasiswa ya. Fase menanam akar. Kenapa? Kenapa menanam akar? Karena ya kami pengurus pun bukan hanya sekedar menjalankan acara, proker atau ya seperti organisasi lainnya gitu yang terfokuskan dengan tujuan dan goals mereka gitu. Kalau kita dalam momen ini dan fase ini justru menanamkan nilai, makna, kebersamaan, rasa aman, rasa nyaman, nggak cuma untuk pengurus tapi untuk penerima beasiswa juga gitu. Kenapa menanamkan akar? Karena ya ketika akar itu bertumbuh menjadi sebuah pohon itu akan menaungi semuanya gitu. Jadi pohon itu memberikan hasilnya juga untuk semuanya gitu. Ya meskipun sekarang nggak terlihat apa-apa gitu, tapi mungkin kedepannya penerima beasiswa jauh lebih mengenal lagi, jauh lebih enjoy untuk ke kantor beasiswa, jauh lebih membuka diri, dan pengurus pun jauh lebih bisa menjadi berkat jauh lebih panjang, jauh lebih luas gitu. Jadi harapannya pohon yang sekarang kita tanam baru akarnya ini bisa tumbuh, berbuah, dan menjadi berkat untuk yang lainnya gitu. Amin. Itu untuk fase pengurus gitu. Kalau fase di dalam diri aku sendiri adalah penerimaan dan pelepasan. Kenapa? Penerimaan dengan segala, ya gini, setiap pribadi pasti struggle dengan hidupnya gitu. Entah ada luka, entah ada kepahitan, entah ada trauma, itu gak bisa dipungkiri dari setiap pribadi pasti ada gitu. Dan aku ada di fase menerima dan melepas gitu. Contoh melepas yang memang sebenarnya gak perlu kita genggam gitu. Dan menerima adalah menerima segala hal yang terjadi gitu. Terkadang simple, kalau tadi Grace cerita yang bikin menguras energi kalau ada yang beban kesel gitu. Hal yang aku lakukan adalah ketika menghadapi seperti itu, ya udah diterima. Karena setiap proses orang berbeda-beda. Aku terima, biasanya aku ambil waktu untuk aku hening, ada waktu hening untuk kayak oke, berarti aku harus seperti apa untuk menghadapi si A gitu. Oke, seperti ini, oke. Diterima aja untuk segala hal yang memang masih belum sesuai nih dengan kita yang kerjanya sat-sat gitu ya udah diterima aja. Pendampingan, lagi adalah personal gitu, ke personal gitu. Karena anak beasiswa semuanya luar biasa. Dan semuanya punya struggle-nya masing-masing gitu. Makanya di fase aku pribadi sebagai ketua pun menerima dan melepas gitu. Ya kalau misalkan katakanlah itu nggak bisa dipegang atau nggak bisa kita genggam, lepas aja, apapun gitu, entah luka, entah apa, entah kepahitan, entah kurang cocok sama kerjanya, atau ya udah lepas aja gitu. Jadi penerimaan dan pelepasan untuk diri aku dan juga untuk lingkungan aku gitu. Karena kenapa? Aku sih membangun energi dalam diri aku sendiri. Karena ketika energi kita terlalu banyak yang kita serap, terus kita nggak bisa mengelola energi kita, vibrasi kita ke orang lain pasti akan negatif. Betul. Misal kayak kita lagi capek banget, nggak tidur, terus cemberut, orang yang ketemu kita pasti akan, ini orang kenapa deh gitu. Iya. Nah itu, makanya aku selalu menerima dan melepas. Dan kembali lagi untuk energi aku manage gitu. Jadi dilebur energinya, jadi ketika ketemu orang baru lagi, feel yang kita radiasikan, cinta yang kita radiasikan tuh nyampe gitu. Jadi resonansinya tuh nyampe gitu. Jadi orang pun kalau ketemu sama kita happy, terbuka gitu. Jadi kayak ngerasa, oh aku deket loh sama pengurus atau aku deket loh sama orang kantor gitu. Itu sih fase ya, dan cukup luar biasa. Kembali lagi Tuhan sangat luar biasa untuk bisa memberikan aku momen dan kesempatan untuk bisa ada di fase ini sih gitu. Oke. Nah kalau Pak diulik, berarti dari Kak Grace itu tadi ya masih senang-senang dan semangatnya ya, antusiasnya. Nah kalau Kak Indah tadi kan bilang menanam pohon ya. Nah kalau dari Pak Adi sendiri bilang bener gak pohon kelapa yang sejuta manfaat itu, ya kan? Pohon kelapa. Sebenarnya semua pohon pasti akan bermanfaat ya gitu. Tapi
pohon kelapa adalah Pohon gambaran kelapa. bagaimana kita bisa Kan kalau dilihat dari unsur batangnya, Iya, daunnya, iya, buahnya, benar-benar. semuanya memiliki manfaat. Nah, Betul. selain itu kalau untuk diri sendiri tadi lebih ke bagaimana kita memanage energi ya, Kak. Nah, kalau misalkan kita di organisasi, teman-teman itu lagi bebal, bandel, kita tuh jangan terfokus apa yang mereka lakuin, tapi fokus apa yang kita bisa lakukan gitu. Apalagi kalau kita berhasil membuat energi kita itu dari yang tadinya down, positif. Nah, jadi alhasil itu teman-teman yang sebelumnya down ikut naik positif juga. Iya, benar. Nah, kalau sekarang kita minta kalian memposisikan diri sebagai seseorang yang visioner. Nah, melihat satu tahun ke depan, apa sih yang mau kalian berikan, mau kalian bawa untuk teman-teman di kepengurusan ini atau teman-teman beasiswa yang lainnya. Nah, selain itu tuh, nah kan mereka ini sama-sama merasakan beratnya perjuangan dan lelahnya kalian. Jadi pasti bakalan relate nih, Kak. Silakan. Atau mungkin disederhanakan adalah gimana kalian mau semua penerima beasiswa itu menangkap atau core memory itu mau gimana di kepengurusan kalian gitu. Masih pesan Apa apa? iya, apa sih yang harus mungkin yang mau kalian bentuk yang bisa diingat mereka bahwa oh kepengurusan Indah dan Grace ini tuh seperti ini loh dulu gitu. Dan apa vibes yang mau diterima gitu, yang mau diberikan kepada penerima beasiswa. Ini agak berat sih sebenarnya, cuman kayak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita bisa lah. mungkin baru kepikiran ya. Jadi nanti Grace nambahin, mungkin nanti aku juga bisa nambahin juga. Jadi kayak pertama pesan dulu ya, pesan Iya, untuk teman-teman prima beasiswa. Teman-teman, yuk hilangin sekat antara pengurus, antara prima beasiswa, antar beasiswa, antar suku, antar daerah. Sering-sering main, info aja. Aku bisa BL, aku bisa yang lain, bisa nongkrong. Info aja ya. Sebutin satu-satu cabornya. Iya betul, ini disebutin. Jadi kita bersama-sama untuk membangun lingkungan beasiswa yang suportif, kehangatan kekeluargaannya kerasa. Memang bahwasanya kita ada, bahkan pengurus kami ada untuk membantu teman-teman, untuk menjadi teman, untuk menjadi sahabat, untuk menjadi kakak, untuk menjadi konsultan juga nggak apa-apa sih gitu. Kalau mau cerita-cerita gitu. Keluarga yang harmonis ya. Iya betul, jadi saling support aja, karena aku pribadi tahu betul bagaimana kita ngerantau sendiri, prosesnya seperti apa, susahnya seperti apa, tekanan mental iya, pikiran iya, tugas iya, uang juga iya. Jadi Number one tuh. betul. Jadi Berwan. aku pribadi merasakan bagaimana struggle-nya menjadi seorang perantau sendirian gitu. Jadi kami ada untuk menjadi teman untuk teman-teman semua prima beasiswa, dan feel free untuk kita selalu berdialog segala macam. Aku cukup senang ngumpul, jadi ya kita mungkin bisa bercerita dan saling terbuka gitu. Mungkin Grace mau nambahin dulu sih. Iya, pesannya dulu deh. Pesannya dari aku sendiri, kita adalah keluarga ya teman-teman. Kita semua adalah keluarga. Jadi jangan menganggap diri bahwa kita itu bukan keluarga dari kantor BEAS, bukan bagian dari beasiswa. Kita semua saling merangkul, tetap solid, supaya keluarga ini tetap cemara terus. Yes. Iya, itu mungkin nambahin lagi nih guys. Kalau tadi kita menjabarkannya secara feel-nya akan seperti apa, tapi secara konkretnya pengurus sudah dengan baik, puji Tuhan, dan akan kami usahakan selalu dengan baik untuk bisa membersamai teman-teman. Dari segi proker, kita ada proker baru guys, namanya BBCD, yakni Beasiswa Bonding dan Community Day. Intinya kita akan seru-seruan, ada festival budaya nanti ya. Tolong dari teman-teman yang mau menampilkan calling-calling ya. Yes, Ada juga kompetisi internal beasiswa, kan banyak nih habis menang. Iya. Kita cari lah SDM yang lainnya gitu. Lalu juga ada berbagai ruang untuk mengembangkan skill. Contoh podcast ini kalau teman-teman mau jadi host, mau join juga Betul boleh sekali. gitu. Kita masih ada The Scholars segala macam. Jadi kami pengurus sangat-sangat mengupayakan dari segi ruang gitu ya, ruang untuk belajar, berproses,
Mungkin bisa teman-teman kalau memang nggak pede untuk ke Ormawa Universitas, ke beasiswa dulu aja, karena beasiswa adalah ruang yang aman dan nyaman pasti gitu. Betul. Nanti kalau udah berani nih gitu, baru keluar gitu. Itu nggak apa-apa banget, dan kami akan mencoba untuk terus mendengarkan aspirasi nih teman-teman maunya seperti apa. Semoga kami pun juga pengurus bisa mendampingi semaksimal mungkin sampai nanti periodenya selesai begitu. Oke, betul sekali. Aku tuh pertama kali kita tuh kan ada yang namanya pertemuan kakak asuh dan adik asuh ya. Waktu itu saat pertama kali aku tanya organisasi apa yang kalian ikuti dan mereka nggak ada. Yang pertama kali aku rekomendasikan adalah menjadi pengurus beasiswa. Kakak asuh yang baik ini. Dan memang karena se-recommended itu kan. Iya gitu. Dan aku juga pernah dengar dari Kak Indah kalau ternyata di balik kemenangan Copa kemarin ya kan, ada Kak Indah yang reach out dari beberapa komunitas gitu ya, dan disatukan di GOR BSD kemarin GOR ya. BSD, betul. Di GOR BSD latihan bareng, dan siapa sangka ternyata menjadi ketiganya menjadi pemenang gitu ya. Nah, dan tadi kalau misalnya pesan-pesan yang tadi udah disampaikan, dan BBCD ini, promosi BBCD nih kita Bentar lagi tipis-tipis nih, ya. guys. Ditunggu ya. Bulan berapa sih Kak? Dan Juni. Bulan Juni. Tanggalnya belum pasti ya? Nggak boleh di-spill. Oh nggak boleh di-spill. Ya pasti jangan lupa daftar. Iya, tapi nanti persiapan nih bisa ya. Apa aja tuh Kak kalau di BBCD tuh? BBCD ada basket, ada volley, ada futsal, ada badminton, terus ada juga supporter. Siapa tahu mau teman-teman mau supporter Iya. juga. Lalu ada festival budaya, The Scholars, mungkin ada teman-teman dari Sumba, dari Papua. Papua mau bawa sisi, Sumba mau tabula bale, apalah ya, itu boleh aja gitu. Dan lain-lainnya Kalimantan, Sumatera gitu. Jadi benar-benar menggambarkan bagaimana keberagaman penerima beasiswa dan bonding aja gitu. Yes. Dan satu lagi Timor Leste. Oh iya ini. Yes. Habis juara ya. Habis juara gitu ya. Oke, nah kalau tadi itu pesan ya. Nah kalau misalnya tadi kan pertanyaan kita yang kedua belum dijawab nih. Ekspektasi penerima beasiswa, harapan itu mau apa sih yang kalian tanamkan ke mereka? Satu, aku berharap banget ini dari lubuk hati paling dalam teman-teman. Oke. Dan aku selalu berdoa, bahkan aku selalu memvisualisasikan di dalam diri aku. Jadi ketika aku melebur energi aku selalu mengisi itu dengan visualisasi cinta begitu. Aku berharap kebersamaan seperti kemenangan Copa itu akan selalu ada, dan aku pengen dan berharap semoga gitu Tuhan bisa mengabulkan ini melalui proses kami di BPH dan juga pengurus. Pengen rasanya kalau prima beasiswa tuh melihat kantor dan pengurus sosok ruang yang penuh cinta gitu. Mereka diterima apa adanya, tanpa judge, tanpa apapun, dan berproses bersama gitu. Pengen banget kalau rasanya tuh teman-teman prima beasiswa bisa kenal semuanya, terus kayak rasanya tuh kayak kita BPH atau pengurus pun luar biasa loh gitu loh ya. Kita bisa jadi berkat loh gitu. Sekalipun, dan aku percaya gitu. Entah BPH proker, entah panitia proker, entah pengurus, entah kita pengurus BPH ataupun yang lain, sekarang mungkin kelihatan capeknya doang. Tapi percaya ya itulah namanya kita menghidupi rencana Tuhan. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan seperti apa. Bahkan rencana Tuhan untuk masa depan kita seperti apapun kita juga nggak pernah tahu gitu. Tapi yang kita pasti selalu percaya adalah kalau kita udah all out untuk bahkan untuk suatu hal yang kita nggak dibayar, kayak panggilan, kayak pelayanan gitu ya, pasti masa depan kita akan dipelihara sama Tuhan gitu. Jadi aku sangat-sangat mengharapkan teman-teman prima beasiswa juga merasakan vibrasi cinta kita gitu. Kalau kita memang ada untuk teman-teman. Yes, betul. Itu semua akan jadi berbuah gitu ya. Betul. Berbuah. Kalau Kak Grace ada yang mau tambahin? Kalau dari aku paling ekspektasi atau harapannya ke depan untuk semua teman-teman penerima beasiswa, mungkin tetap solid aja gitu, tetap solid sama jangan hanya di proker atau di kegiatan-kegiatan beasiswa kita merasakan kekeluargaan atau kebersamaan, tapi justru dari momen itulah kita membawanya keluar gitu. Kita membawanya keluar supaya keluarga atau ikatan kasih kita di beasiswa ini
kita rasakan terus sampai kapanpun itu gitu. Jadi akan membekas menjadi kenangan yang indah gitu. Tepuk tangan sekali lagi dong. Ya betul. Itu kalau benar kayak gitu, sampai ngerasain kayak gitu nanti kayaknya setiap tahun aku akan datang hakrab ya. Iya sih. Kayak setiap Rindukan gitu ya. Iya, walaupun kita udah jadi alumni gitu ya, boleh gak kita ikut gitu kan? Harus ikut ya? Iya harus ikut gitu. Nah, tadi tuh harapan kita juga nih sama nih sebenarnya sama kayak Kak Indah dan Kak Grace. Pastinya supaya kita tuh lebih solid, tidak sungkan-sungkan untuk datang ke kantor gitu ya. Padli pernah nggak datang ke kantor? Pernah. Rasanya gimana? Nyaman kan? Nyaman banget gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang masih malu-malu, masih sungkan untuk datang ke kantor, silakan main-main aja ya Kak ya. Nggak dijudge kan? Iya dong. Iya kan? Iya, justru yang mau curhat-curhat gitu ya Kak. Betul. Oke. Nah, kita sudah sampai. Oke, boleh, silakan. Boleh. Contoh seperti main-main ke kantor Beas. Ada fun fact. Karena kemarin aku pribadi aku mengajak teman-teman scholarship FC. Kalau scholarship FC kan selama Kopa pasti di kantor Beas ya. Aku mengajak Melanesia sama Unity untuk main ke kantor beasiswa gitu. Dan fun fact-nya adalah anak Unity full tim ke Unity dan Melanesia full tim ke kantor beasiswa. Yang datang bahkan ada non beasiswa. Wow. Yang luar biasa. Wow. Adalah Melanesia itu ada beberapa yang non beasiswa. Justru mereka paling excited untuk ngobrol sama Ibu Ika. Mereka merekomendasikan di Papua tuh ada apa aja, Ibu Ika harus kemana aja. Bahkan itu anak non beasiswa gitu. Dan Ibu Ika juga menyampaikan bahwa kepada teman-teman Unity dan juga Melanesia yang bukan beasiswa itu seperti ini ya. Kalian gak perlu jadi prima beasiswa, kalian udah masuk ke kantor beasiswa, kalian udah keluarga beasiswa gitu. Sangat luar biasa. Jadi ada momen juga obrolan gitu ya. Ada anak non beasiswa tapi beasiswa di kampusnya. Jadi tapi bukan di Atma. Oke. Menyampaikan bahwa penyampaian kayak iri gitu loh. Kok di Atma ada pengurusnya ya beasiswanya gitu. Karena di kampusnya nggak ada. Jadi teman-teman ini sebuah privilege juga dari kantor beasiswa memberikan kita ruang. Jadi untuk main ke kantor nggak usah sungkan, main aja gitu loh. Contohnya kemarin kayak Unity dan Malaysia juga akhirnya main juga ya. Thank you guys gitu. Dan itulah, kita tidak terbatas dari aku pengurus atau aku sering ke kantor BEAS jadi aku nggak jarang ke kantor BEAS gitu. Jangan ke kantor BEAS karena cuma daftar ulang. Iya, betul. Begitu. Kak Grace, ada yang mau tambahkan? Sudah terjawabkan oleh Indah. Asalkan nggak datang 1.000 orang ya, berlangsung gitu ya nggak bisa. Sorry, sebenarnya ada. Apa Sebenarnya tuh? ada. Apa tuh? Jangan lupa dengar lagu beasiswa. Lagu beasiswa Jingle tuh. beasiswa. Iya, jingle beasiswa tuh. Wow. Menyentuh banget lagunya. Iya, benar. Itu sangat mengharukan ya. Harus diingat. Jadi nanti kalau kita ada acara, kan kita mau ada acara hakrab ya kayak. Hakrab juga. Iya, itu nanti di situ kita nyanyi. Kita harus ingat jingle beasiswa kita. Betul. Gitu. Kayak pengurus kan kemarin kita semangat banget. Iya, itu terharu banget loh. Iya. Padli, ada yang mau tambahkan sebelum Ada. kita menutup? Masih seputar tadi jingle beasiswa. Nah, kalau dari pengalaman Padli sendiri, jingle beasiswa itu selain kita pakai pas lagi ada acara, itu benar-benar berjasa. Kalau misalkan lagi burn out, lagi lelah tuh jadi sebagai penerima, bahkan yang jadi tadi sebagai pengurus, dengerin jingle beasiswa. Karena Betul. ya, saking bermaknanya gitu, kita langsung termotivasi gitu. Iya. Beasiswa. Dalam satu keluarga, menyatu di dalam satu hari, takkan menyerah walau banyak yang menentang. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Dengan ini kita menutup episode pada hari ini. Terima kasih Kak Indah dan Kak Grace. Walaupun sebenarnya sedih ya kita berpisah, kita mau bikin lebih nangis lagi sebetulnya. Tapi kita next episode lagi masih Info nggak ditunggu sih? ya. Kalau kita juga open buat podcast teman-teman. Oh iya. Gitu. Untuk teman-teman yang mau join jadi host seperti kami berdua nih yang lagi duduk di sini, itu teman-teman juga terbuka. Ada linknya ya Kak. Udah dikirim di grup
WhatsApp basic. Ya. Muncul tiba-tiba nanti di sini ya. Kalian klik aja. Nah, itu sebetulnya walaupun nggak hanya podcast ya, tapi ya salah satunya adalah podcast. Kalian pastinya menjadi host ataupun membantu persiapan di balik podcast ini gitu ya, Kak. Jadi jangan lupa daftar. Ditunggu narsum-narsum hebat Yes, lain ya. betul sekali. Kalau begitu, sudah selesailah sesi kita episode pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. See you all.